Perkenalkan, kami dari kelompok 3 akan memaparkan sedikit materi tentang koperasi syariah yang beranggotakan 1. Neti Ismaya, 2. Wiwi Rahmawati, ketiga Novita Dwi Lestari, keempat Nurul Novita Rahayu, kelima Dinda Mutiara Wibisono, yang keenam Risma Maunazah. Koperasi adalah sebuah organisasi ekonomi yang dimiliki dan dioperasikan oleh orang seseorang demi kepentingan bersama. Koperasi melandaskan kegiatan berdasarkan prinsip gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan asas kekeluargaan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian, prinsip koperasi yakni yang pertama, keanggotaan bersifat sukarela dan terbuka, kedua, pengelolaan dilakukan secara demokratis, ketiga, pembagian sisa hasil usaha dilakukan secara adil sebanding dengan besarnya jasa usaha tiap-tiap anggota, keempat, pemberian balas jasa yang terbatas terhadap modal, yang kelima, kemandirian, yang keenam, pendidikan perkoperasian. Menurut Pasal 1 Kementerian Koperasi UKM RI tahun 2009, koperasi syariah adalah bentuk koperasi yang segala kegiatan usahanya bergerak di bidang pembiayaan pokok-pokok sesuai dengan pola bagi hasil syariah. Sebagai contoh, produk jual beli dalam koperasi umum diganti namanya dengan istilah murabahah. Produk simpan pinjam dalam koperasi umum diganti namanya dengan mudharabah. Tidak hanya perubahan nama, sistem operasional yang digunakan juga berubah dari sistem konvensional atau biasa ke sistem syariah yang sesuai dengan aturan Islam. Jenis-jenis koperasi. Yang pertama yaitu koperasi produsen. Koperasi produsen merupakan koperasi yang anggotanya para produsen. Anggota koperasi ini adalah pemilik atau owner dan pengguna layanan atau user. Karena kedudukannya sebagai produsen, maka anggota koperasi ini mengolah barang baku atau input menjadi barang jadi atau output, sehingga dapat menghasilkan barang yang dapat diperjualbelikan dan memperoleh sejumlah keuntungan dengan transaksi, dan dapat memanfaatkan kesempatan pasar yang ada. Untuk yang kedua yaitu koperasi konsumen, yaitu koperasi yang melaksanakan kegiatan bagi anggota dalam rangka penyediaan barang atau jasa yang dibutuhkan anggota. Koperasi ini berperan dalam mempertinggi daya beli sehingga pendapatan real anggota meningkat. Untuk yang ketiga yaitu koperasi simpan pinjam. Koperasi ini sering disejajarkan dengan koperasi kredit. Koperasi ini menyediakan layanan tabungan dan memberikan kredit bagi anggotanya. Dalam koperasi ini, anggotanya memiliki kedudukan identitas ganda, yaitu sebagai pemilik atau owner dan juga sebagai nasabah atau customer. Pelayanan koperasi kepada anggota yang menabung dalam bentuk simpanan wajib, simpanan sukarela, dan juga deposito merupakan sumber dana bagi koperasi atau sumber modal bagi koperasi. Untuk yang keempat yaitu koperasi pemasaran. Koperasi ini sering disebut juga dengan koperasi penjualan. Koperasi pemasaran mempunyai fungsi menampung produk barang maupun jasa yang dihasilkan anggota untuk selanjutnya diperjualbelikan kepada konsumen. Untuk yang terakhir yaitu koperasi jasa. Pada koperasi jasa, identitas anggota sebagai pemilik dan nasabah konsumen jasa atau produsen jasa. Dalam status anggota sebagai konsumen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi pengadaan jasa. Begitu pula apabila anggota berstatus sebagai produsen jasa, maka koperasi yang didirikan adalah koperasi produsen jasa. Resiko yang akan muncul ke permukaan ada 5, yaitu yang pertama resiko yang bersumber pada sosial, yaitu resiko sumbernya dari manusia seperti kesalahan melakukan prosedur, tidak kompeten, dan kelalaian. Yang kedua yaitu bersumber pada politik, yaitu resiko yang berasal dari kebijakan politik seperti kebijakan pemerintah, perusahaan, atau perubahan peraturan.
Yang ketiga, yaitu bersumber pada pemasaran, yaitu resiko yang bersumber dari proses pemasaran. Yang kelima, bersumber pada ekonomi, yaitu resiko yang bersumber dari kebijakan ekonomi seperti bersumber pada kebijakan keuangan. Yang kelima, yaitu bersumber pada keuangan, yaitu resiko yang bersumber dari keuangan koperasi atau perusahaan seperti terjadinya kerugian, kebangkrutan, dan pengelolaan asuransi. Selanjutnya, cara menghadapi dan mengelola resiko, yaitu yang pertama, memperkecil resiko dengan cara membatasi dan meminimalisir keputusan yang beresiko tinggi. Yang kedua, yaitu mengalihkan risiko dengan cara mengalihkan risiko pada tempat lain, misalnya dengan cara mengasuransikan bisnis guna menghindari risiko yang mungkin terjadi dengan cara mengasuransikan layanan bisnisnya. Yang ketiga, yaitu mengontrol risiko dengan cara mengantisipasi timbulnya resiko sebelum resiko itu benar-benar terjadi, seperti memasang alat-alat pengamanan atau menugaskan penjaga keamanan pada tempat-tempat yang dianggap vital. Yang keempat, yaitu pendanaan resiko dengan cara menyiapkan dana cadangan atau reserve, membuat program dana cadangan untuk mengantisipasi terjadinya resiko, atau yang lebih populer dengan istilah dana yang beresiko. Penilaian tingkat kesehatan koperasi syariah dapat dilihat dari beberapa aspek. Yang pertama, aspek permodalan. Terdapat dua cara dalam menghitungnya, yaitu rasio modal sendiri terhadap modal total dan rasio kecukupan modal atau CAR. 2. Menghitung kualitas aktiva produktif dapat dihitung menggunakan rasio tingkat pembiayaan dan piutang bermasalah, rasio portofolio pembiayaan bermasalah, dan rasio penyisihan penghapusan aktiva produktif. 3. Aspek manajemen diukur dari manajemen umum, kelembagaan, manajemen permodalan, manajemen aktiva, dan manajemen likuiditas. Aspek keempat, aspek efisiensi. Hal ini diukur dari rasio biaya operasional pelayanan terhadap partisipasi bruto, rasio aktiva terhadap total modal, dan rasio efisiensi staf. 5. Aspek likuiditas diukur dari cash ratio dan rasio pembiayaan terhadap dana yang diterima. 6. Aspek kemandirian dan pertumbuhan. Hal ini diukur berdasarkan rentabilitas aset, rentabilitas modal sendiri, dan kemandirian operasional pelayanan. 7. Aspek jati diri koperasi diukur berdasarkan rasio partisipasi bruto dan rasio partisipasi ekonomi anggota. Aspek yang terakhir, aspek kepatuhan terhadap prinsip syariah. Penilaian aspek prinsip syariah memperoleh nilai kredit 2 atas 10 jenis pertanyaan dan kriteria yang diperoleh adalah tidak baik. Hal ini yang membedakan antara koperasi konvensional dan koperasi syariah. Dalam hal ini, koperasi syariah melakukan proses manajemen risiko di awal dengan proses identifikasi risiko dengan cara melihat data histori dan track record anggota atau calon anggota melalui berbagai sumber. Selain itu juga melihat karakteristik anggota melalui koordinator wilayah oleh pengurus koperasi syariah. Poin pertama yaitu risiko pembiayaan atau kredit. Nah, pembiayaan merupakan detak nadinya koperasi dengan jenis usaha simpan pinjam, termasuk di dalamnya koperasi syariah. Nah, para analis di koperasi kerap kali dijuluki sebagai ahli nujum. Hal ini dikarenakan dalam melakukan proses kelayakan tidak menggunakan BI checking karena memang koperasi belum memiliki otoritas SID atau sistem informasi debitur dari OJK. Nah, kita lanjut poin yang kedua adalah risiko likuiditas. Kemampuan koperasi syariah untuk dapat melakukan pembayaran terhadap kewajiban-kewajiban jangka pendek yang jatuh tempo merupakan risiko likuiditas yang harus selalu terus-menerus dimonitor dan dicermati. Nah, kewajiban jangka pendek adalah kewajiban-kewajiban
dan jatuh tempo kurang dari atau sama dengan 12 bulan. Operasi tetap terjaga. Lalu poin ketiga, yakni risiko pasar. Risiko pasar memang sangat kompleks, tidak bisa dibahas hanya parsial saja, namun harus menyeluruh. Pasar yang dimaksud di sini adalah pasar konvensional, yang menjadi media tumbuh dan mekarnya koperasi. Risiko pasar bisa cukup bermasalah jika usaha anggota bermasalah dengan kondisi pasar yang kurang menguntungkan, sehingga pembayaran angsuran bisa menjadi tidak lancar. Nah, adapun upaya yang dapat dilakukan berdasarkan empiris diantaranya yaitu yang pertama, mengetahui detail condition, keadaan pasar dari berbagai aspek, diantaranya faktor keamanan lingkungan pasar, baik untuk pembeli maupun pedagang, apakah terbebas dari premanisme, keramaian, dan kepadatan pengunjung. Apabila pasar tersebut ramai dikunjungi setiap hari dan sampai di atas pukul 12 siang, maka pasar tersebut dapat dikategorikan sebagai pasar yang potensial. Legalitas atau administrasi. Kemudian poin yang keempat, yaitu risiko nilai margin. Nah, menentukan nilai margin menjadi penting diperhatikan oleh koperasi syariah. Hal ini bertujuan agar koperasi syariah mampu bersaing dengan kompetitor dengan harga margin atau bagi hasil yang kompetitif, diharapkan menciptakan persaingan yang sehat dan kreativitas pada koperasi syariah dan upaya menjaga loyalitas anggota yang sudah existing. Dalam hal pengimplementasiannya, koperasi syariah harus memperhatikan beberapa hal. Hal yang pertama, nilai margin pasar atau kompetitor haruslah kompetitif agar mampu bersaing, namun juga jangan sampai terjadi unsur beban atau melebihi batas kewajaran harga sehingga koperasi syariah berpotensi mendapat cap rentenir pada masyarakat. Yang kedua, kemampuan anggota dengan memperhatikan kondisi maupun volume usahanya, terutama pada akad yang based on-nya adalah ta'awun margin dapat ditekan. Yang ketiga, mampu memberikan kontribusi bagi pendapatan koperasi syariah dalam menghitung nilai margin koperasi syariah. Memiliki MET 5, yaitu risiko organisasi. Organisasi koperasi syariah harus diisi oleh orang-orang yang profesional dan berintegritas atau amanah, mulai dari top manajemen, yaitu pengurus, pengawas, dan manajer, sampai dengan level bawah semisal office boy. Nah, pasal 14 tentang Dewan Pengawas Syariah. Berikutnya adalah upgrading skill dan menumbuhkan rasa ketauhidan kepada Allah agar senantiasa mawas diri, pengurus dan pengelola secara rutin dan berorientasi kepada peningkatan kinerja. Nah, dalam hal condition, apakah lokasi usaha berada di lokasi yang strategis, ramai, dan tidak berada di zona terlarang, seperti di atas trotoar atau ilegal, juga berkas administrasi diri maupun usaha. Kemudian dalam hal kolateral, analis harus mampu menilai secara cermat nilai intrinsik dari barang atau aset yang dijaminkan mampu mengcover pembiayaan apa tidak, dan diupayakan di atas dari plafon pembiayaan serta mengecek bukti kepemilikan atau legalitasnya. Lalu dalam hal capacity, analis harus cermat menilai kemampuan pemohon atau anggota dalam membayar angsuran dengan cara menghitung pendapatan bersih atau net profit income. Nah, net profit income ini bisa dihitung dengan rumus NPI sama dengan profit bruto dikurangi cost bruto, kemudian keduanya ini dikali dengan 70%. Kemudian plafon yang kurang dari 70% NPI atau 35% dari take home pay apabila pemohon berprofesi sebagai karyawan. Namun yang harus benar-benar dicermati ialah sumber pendapatan real dengan total cost-nya. Kemudian poin yang keenam yaitu risiko solvabilitas. Risiko solvabilitas dianalisa oleh pengawas maupun manajer. Merupakan bagian dari upaya makosid syariah yaitu hifdzul mal. Dalam hal ini dapat diketahui melalui dua metode.
Poin yang ketujuh yakni risiko operasional. Risiko operasional koperasi syariah yang dimaksud di sini adalah berkaitan dalam operasional rutinitas atau harian, seperti salah input nominal, salah input rekening, salah input database anggota, penyelewengan penggunaan dana atau pembiayaan oleh anggota maupun staf, dan sebagainya. Untuk poin yang ke-8 ialah risiko berdasar kapital. Modal dalam koperasi syariah sama halnya seperti koperasi pada umumnya, yaitu simpanan pokok, simpanan wajib, cadangan, dan hibah. Dalam menghitung modal koperasi syariah adalah dengan membagi antara modal tertimbang dengan aktiva produktif tertimbang. Standar permodalan koperasi syariah merujuk pada permodalan perbankan, yaitu 8%. Implementasi risiko permodalan pada koperasi syariah diantaranya yang ke-9 yaitu risiko hukum. Risiko hukum dapat terjadi terhadap implikasi yang timbul dari perjanjian atau kesepakatan dengan beberapa pihak, bisa dari anggota atau mitra. Prestasi dari salah satu pihak yang membuat kesepakatan menimbulkan potensi terhadap counterparty untuk melakukan tindakan hukum. Tindakan hukum dalam sengketa keuangan syariah dapat berupa perdata yang dapat dinaikkan tingkatannya menjadi gugatan pidana apabila unsur-unsur untuk terjadinya pidana telah terpenuhi. Permasalahan yang timbul bisa terjadi karena perjanjian pembiayaan dengan pihak luar, perjanjian pembiayaan dengan anggota, perjanjian dengan penyedia logistik atau vendor inventaris, perjanjian sewa bangunan, atau perjanjian lain yang mungkin akan diadakan oleh lembaga kepada pihak lain. Ada kaidah Islam yang berbunyi bahwa bahaya itu harus dihilangkan. Dengan memperhatikan aspek legal, berarti kita berusaha mencegah timbulnya bahaya. Dalam hal ini adalah sengketa hukum. Maka untuk menghindari risiko hukum koperasi syariah dapat melakukan upaya sebagai berikut. Yang pertama, melakukan screening sejak awal terhadap calon anggota debitor terutama dalam karakter dan kolateral. Yang kedua, dalam hal kolateral, pastikan bahwa barang yang dijaminkan adalah milik pribadi anggota atau telah dikuasai secara penuh, dapat dibuktikan dengan bukti kepemilikan dan sebagainya. Jika barang yang dijaminkan milik orang lain, harus dibuatkan surat pernyataan dari si pemilik secara langsung di hadapan pihak koperasi dengan dibubuhi materai. Yang ketiga, dalam hal perikatan kontrak perjanjian harus dibuat secara jelas, terang, rinci, dan mudah dipahami. Dapat menyerupai drafter kontrak di perbankan syariah sehingga peluang risiko hukum dapat diminimalisir. Poin yang terakhir yaitu kepatuhan prinsip syariah. Dalam melakukan manajemen risiko syariah juga harus terpenuhi kepatuhan prinsip-prinsip syariah. Di antaranya yang selanjutnya yaitu potensi risiko koperasi saat ini. Dewasa seperti saat ini, lembaga keuangan telah dihadapkan dengan persaingan yang lebih kompleks. Penggunaan teknologi tak terbantahkan lagi. Hampir semua penjelasan selanjutnya yaitu potensi risiko koperasi saat ini. Dewasa seperti saat ini, lembaga keuangan telah dihadapkan dengan persaingan yang lebih kompleks. Penggunaan teknologi tak terbantahkan lagi. Hampir semua ini telah menyentuh ranah tersebut, terutama dalam melakukan layanan jasa keuangan. Produk yang berbasis digital adalah suatu kewajiban dalam pengadaan dan penyediaan fitur untuk memanjakan nasabah. Hampir semua lembaga keuangan berlomba untuk mengupayakan strategi terbaik untuk melakukan pelayanan digital, tak terkecuali oleh lembaga jasa keuangan non-bank. Bahkan, sebagai ekstrem adalah melakukan PHK. Persaingan semakin kompleks dan masih tantangannya, karena lembaga keuangan memiliki
milik swasta juga ikut berjamur dengan pesat kehadirannya. Dengan layanan teknologi yang cukup maju, cepat, murah, perusahaan harus mengurangi jam kerja, melakukan perampingan karyawan, dan yang paling bisa transaksi di mana saja seperti layanan transaksi OVO, GoPay, dan lain-lain.